Selamat datang di sesi bedah gagasan kita. Kali ini kita nyelam nih ke kutipan dari buku The Millionaire Fast Lane. Ini sumber yang, bener-bener nantang cara pandang umum soal bangun kekayaan. Siap buat lihat jalan pintas yang agak kontroversial ini? Siap dong. Kita bakal bedah kontras tajamnya antara, yaitu slow lane, jalur tradisional nabung bertahun-tahun sama fast lane. Fokus kita sekarang ini memahami kenapa penulisnya nganggap kemenangan di jalur lambat itu nggak lebih dari pertaruhan penuh harapan. Kayak judul babnya, Slow Lane Victory, A Gamble of Hope. Nah, itu dia. Anda mungkin pernah ngerasa juga kan, jalan konvensional, kayak kerja keras puluhan tahun, nabung, terus harapannya pensiun enak, rasanya tuh lama banget ya, dan banyak gak pastinya. Betul. Dan penulis ini ngaku ada kode lain yang bisa dipecahin. Mari kita bongkar deh. Penulis ini cukup keras ya kritikannya ke slow lane. Gambaran umumnya kan cari kerja bagus, sisihin gaji, investasi jangka panjang, terus ya berharap aja jadi kaya pas tua nanti. Kritik utamanya itu nusuk sih. Pertama, butuh waktu lama banget, bisa 40-50 tahun hidup Anda. Dan yang lebih parah ini kayak, yaitu tadi, berjudi dengan harapan. Banget. Berjudi dengan harapan ya. Iya, karena suksesnya itu sangat tergantung sama faktor luar yang nggak bisa kita kontrol. Kinerja pasar modal gimana, inflasi, bahkan kerjaan kita aman nggak sampai pensiun. Itu kan kita nggak bisa ngatur. Jadi kayak nuker tahun-tahun terbaik kita buat kebebasan finansial pas mungkin udah nggak punya tenaga buat nikmatin ya, gitu ya. Persis, penulisnya bahkan pakai istilah kekayaan di kursi roda. Itu gambaran kuat banget soal pengorbanan masa muda, vitalitas, demi hasil yang, ya itu belum pasti di ujung jalan. Bener-bener kayak pertaruhan besar. Bener juga. Banyak kan orang fokus nunggu pensiun sampai lupa nikmatin proses hidupnya sekarang. Dan secara matematis pun, penulis ngeliat ini strategi yang lemah. Pendapatan kita kan dibatasi waktu, kerja. Sehari ya cuma 24 jam, mau kerja sekeras apapun. Nggak bisa lebih ya? Nggak bisa. Bunga majemuk emang bagus, tapi ya itu butuh puluhan tahun biar dampaknya kerasa banget. Intinya, kontrol kita tuh minim banget. Kita cuma numpang berharap sama sistem dan waktu. Itu pertaruhan besar loh. Poin yang tajam banget soal keterbatasan waktu sama kontrol itu. Nah, terus gimana si Fastlane ini nawarin jalan keluar dari jebakan harapan tadi? Nah, Fastlane ini kebalikannya. Fokusnya itu ciptain kekayaan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Caranya, bangun sistem bisnis yang Anda kontrol. Sistem bisnis yang kita kontrol ya? Iya, jadi geser fokusnya. Bukan lagi nuker waktu dengan uang, tapi manfaatin apa yang dia sebut controllable unlimited leverage. Daya ungkit tak terbatas yang bisa dikendalikan. Kedengarannya keren tuh. Maksudnya gimana? Daya ungkit tak terbatas yang bisa dikendaliin? Gini loh bedanya. Kalau Anda konsultan, pendapatan Anda ya dibatasi jam kerja Anda kan? Tapi coba kalau Anda bikin kursus online dari keahlian yang sama. Itu bisa dijual ke ribuan orang tanpa terikat waktu Anda secara langsung. Nah itu daya ungkitnya. Bisa dikontrol, bisa diperluas. Oh, oke. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas pakai sistem ya? Betul. Kuncinya itu ubah pola pikir. Dari konsumen jadi produsen. Anda bangun yang namanya pohon uang. Pohon uang? Iya, itu istilah dia buat sistem bisnis. Kayak platform online, properti sewaan, bikin konten, sistem distribusi. Apapun yang bisa hasilin pendapatan pasif lepas dari waktu kerja aktif Anda. Wah, ide geser dari konsumen jadi produsen ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Ini berarti fokusnya harus ke proses bangun sistem itu, bukan ngejar kejadian sesaat kayak dapat bonus atau promosi. Itu kan seringnya cuma ilusi kemajuan di slow lane ya. Tepat sekali. Makanya ada beberapa prinsip penting buat ngebangunnya. Pertama, dan ini paling utama, kontrol adalah segalanya. Jangan pernah serahin kendali finansial Anda ke sistem atau orang lain. Bisnis sendiri itu ngasih Anda kontrol penuh. Oke, kontrol. Terus apa lagi? Kedua, hukum pengaruh atau law of affection. Ini menarik nih. Kekayaan itu katanya bukan soal seberapa keras kerjanya, tapi seberapa luas atau seberapa dalam dampak yang kita kasih. Dampak ya? Maksudnya? Iya, bisnis Anda harus bisa mecahin masalah atau penuhin kebutuhan buat banyak orang, itu skala luas, atau ngasih dampak yang gede banget buat sedikit orang, itu magnitudo tinggi. Pilih salah satu. Ini ngebalik logika kerja tradisional kan? Iya juga ya. Nggak cuma soal jam kerja. Lalu? Berikutnya, tindakan dan pembelajaran. Belajar itu penting banget, tapi fokus ke pengetahuan praktis buat bangun bisnis.
Penulis ini wanti-wanti banget, jangan sampai kejebak utang pendidikan gede yang malah ngunci kita di slow lane. Masuk akal. Karena ide tanpa eksekusi itu nilainya nol. Tindakan, itu yang bikin hasil nyata. Oke, jadi kontrol, dampak, tindakan. Tapi kan bangun bisnis sendiri itu risikonya gede banget. Banyak yang gagal. Gimana penulisnya jawab soal ini? Slow lane kan kesannya lebih aman. Nah, itu dia. Penulis nggak nutup mata soal risiko, tapi dia menekankan pilar terakhir, pilihan dan tanggung jawab. Anda itu nahkodanya. Risiko pasti ada, tapi di fast lane Anda memilih risiko yang bisa dikelola dalam sistem yang Anda kontrol. Beda ya sama slow lane? Beda banget. Di slow lane kita cuma berharap faktor luar bagus terus. Itu kan pertaruhan tanpa kontrol. Di fast lane, risikonya ada, tapi kita yang pegang kendali atas pilihan dan konsekuensinya. Ambil tanggung jawab penuh, jangan nyalahin keadaan. Itu bedanya, risiko terkontrol versus pertaruhan tanpa kontrol. Oke, jadi rangkumannya jelas banget ya. Slow lane itu bergantung waktu super panjang dan faktor eksternal. Makanya kayak pertaruhan penuh harapan tadi. Sementara fast lane, fokusnya bangun sistem yang kita kontrol, pakai daya ungkit tinggi buat kebebasan finansial lebih cepat. Tentunya dengan risiko yang perlu kita kelola sendiri. Nah, ini bawa kita ke refleksi buat Anda yang dengerin. Jalur mana sih yang lagi Anda tempuh sekarang? Lebih banyak jadi konsumen atau udah mulai pikir dan bertindak kayak produsen? Terus, apa ya, satu langkah konkret aja, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat ningkatin kontrol atas arah finansial Anda. Dan sebagai penutup nih, coba bayangin sebentar. Kalau suatu saat nanti pendapatan pasif dari pohon uang yang Anda bangun itu udah bisa nutupin semua kebutuhan hidup Anda, apa satu perubahan paling besar yang bakal Anda lakuin dalam rutinitas harian Anda? Mulai besok. Coba deh direnungkan.